Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dalam bahasa Batak dikatakan, dungi dibuat si Samuel masada batu, jala dipatidang diholak kolang ni Mispa dohok sen. Jala dibahen guarna Ebenezer. Jalanin nado rasi rasa nuaing diurupi Jehovah dohita. Demikian firman Tuhan. Ebenhezer. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua mungkin sudah pernah mendengar atau membaca dalam firman Tuhan, yaitu kata Ebenhezer, yang artinya adalah sampai di sini Tuhan menolong kita. Fakta di balik pertolongan Tuhan adalah pertobatan yang dilakukan bangsa Israel. Setelah dipukul kalah oleh bangsa Filistin selama 20 tahun, bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan untuk mencari pertolongan. Dan bagaimana Tuhan Allah menolong mereka ketika mereka telah berbalik kembali kepada Tuhan dan dengan segenap hati menjauhkan Allah asing dari hadapan mereka. Ketika mereka melakukan hal itu, maka Allah turut berperang mengacaukan bangsa Filistin sehingga bangsa Israel memperoleh kemenangan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita akan belajar dari pengalaman umat Israel ketika mengalami pertolongan dari Tuhan. Dan Samuel mendirikan sebuah batu atau tugu peringatan serta menamainya Ebenhezer yang artinya batu pertolongan. Ebenhezer juga dapat berarti sampai di sini Allah menolong kita, atau bahwa Tuhan menolong kita sepanjang perjalanan sampai ke tempat ini. Dan sesungguhnya sampai sekarang Tuhan telah menolong kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Ebenhezer adalah sebuah pengakuan atas pertolongan Tuhan Allah yang sudah dimulai dan akan terus berlanjut, bahwa pembuktian kekuatan Allah yang selalu siap membantu umatnya dalam menghadapi segala tantangan hidup. Hidup kita sebagai anak Tuhan perlu memiliki kepekaan untuk mengetahui momen-momen yang Tuhan berikan untuk kita syukuri sebagai bagian dari pertolongan Tuhan dalam membentuk kita. Melihat setiap peristiwa dalam hidup kita sebagai saat atau momen Tuhan menolong kita, Tuhan membentuk kita. Itu akan melahirkan rasa syukur dan perubahan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jika kita merenungkan perjalanan hidup kita, pasti kita juga telah banyak mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu yang bisa kita jadikan sebagai batu peringatan. Mungkin kita pernah disembuhkan Tuhan dari sakit yang sudah parah, bisnis atau usaha kita yang sudah hancur mengalami pemulihan atau dipulihkan. Hubungan dalam keluarga antara suami istri atau orang tua dan anak yang dipulihkan. Atau kita pernah mengalami pertolongan Tuhan dalam bentuk yang lain. Kiranya semua pertolongannya pada masa lalu menjadi sebuah batu peringatan yang membuat iman kita semakin teguh di dalam Dia dan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Jangan biarkan masalah atau pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini membuat kita menyerah pada keadaan. Lalu kita putus asa dan kehilangan pengharapan. Mari kita berkata dengan iman, jika Tuhan memberi pertolongan pada masa yang lalu, maka kita percaya Tuhan juga yang akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kita saat ini dan di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan atas setiap pertolongan yang Kau berikan pada kami. Bukan hanya dahulu, sekarang, tetapi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu,
Ajari kami untuk bersyukur atas semua kebaikan-Mu. Dan itu menjadi saat kami menyadari bahwa hidup kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, berkati kami dan jaga serta tolong kami dalam perjalanan hidup kami. Inilah kami jemaat-Mu dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lanjut usia. Berkati kami dengan kesehatan juga umur panjang. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Ampuni dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami hanya dalam nama anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.